Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang lagi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang mungkin teman-teman perlu tahu ya. Jadi pemula seperti saya itu bagaimana kita bisa untuk menjual uang kuno atau menjual uang koleksi kita ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman bagaimana ketika saya menjual uang kuno. Namun sebelum itu semua, saya akan mencoba membahas beberapa hal ya yang saya rasa dan saya pikir kita sebagai pemula perlu tahu ya. Kalaupun teman-teman punya koleksi uang di rumah nih ya, entah itu dari pemberian orang tua, warisan dari orang tua, atau simpanan dulu gitu, kemudian berniat menjualnya gitu. Mungkin kan bingung nih menjualnya kemana, bagaimana cara menjualnya, di mana gitu. Yang kemudian yang paling juga berapa harganya nih yang pantas untuk uang ini gitu kan. Ya kita nggak menutup mata ya bahwa uang kuno ini memang memiliki nilai, memiliki value secara ekonomis. Artinya memang ada yang mau untuk membelinya gitu. Nah teman-teman, tidak salah kalau kita simak video ini ya. Beberapa hal yang menurut saya perlu diketahui oleh teman-teman yang terutama yang pemula ya. Jadi untuk yang sudah tahu mah skip aja lah videonya. Terutama untuk yang pemula, apa saja yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menjadi penjual atau menjual uang kuno itu dengan baik gitu. Dan sebenarnya mungkin buat pembeli juga perlu tahu hal ini ya. Tapi kalau nanti ada hal, insya Allah saya akan sampaikan di segmen yang berbeda untuk bagaimana membeli uang kuno. Oke, sekarang kita bagaimana untuk menjual uang kuno. Oke teman-teman, kita simak ya. Yang pertama, kalau teman-teman punya uang di rumah, lakukan identifikasi. Ya, kita perlu mengetahui dan mengenal uang kuno kita. Ya, supaya kita tahu ini asli, masuk dalam uang kuno Indonesia, UKI gitu ya. Uang kuno asing, UKA. Atau jangan-jangan uang UKA-UKA. Uang kuno itu istilah untuk uang yang sebenarnya bukan uang ya, tapi ya itu main-main sajalah. Nantilah kita akan bahas ya. Jadi, uang itu punya ciri khas teman-teman. Uang itu punya ciri khas, punya identitas ya. Kapan dia terbit, ya kan? Gambarnya apa, pengamannya apa, tanda tangannya siapa, kemudian tadi pengamannya apakah udah pakai watermark atau tanda airnya itu apa gitu kan. Kemudian variasinya, jadi uang itu punya variasi juga, ada yang variasi warna. Untuk variasi warna contohnya adalah uang 100 rupiah seri pekerja, di mana itu kita bisa temukan ada 3 variasi warna ya, tapi yang 2 itu memang merah, yang kedua juga merah, yang ketiga ini ada yang warna biru. Nah, di mana ternyata yang warna biru ini adalah variasi warna yang lebih langka, lebih jarang, sehingga harganya lebih mahal. Nah, mengetahui hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau ternyata kita punya barang ya 100 rupiah warna biru, kondisi bagus, karena kita nggak tahu kita jual harga murah, kan kita jadinya rugi. Nah, perlulah pengetahuan ini. Itu variasi warna. Yang kedua, kita juga dapatkan variasi nomor seri. Variasi nomor seri contohnya pada uang seri bunga ya, di mana di seri bunga itu ada 3 variasi nomor seri, yaitu 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf gitu. Nah, yang kita tahu bahwa varian yang 1 huruf ini harganya lebih mahal, yang 1 huruf ini lebih langka, harganya lebih mahal, bahkan bisa 2 atau 3 kali lipat dari varian yang 2 huruf dan 3 huruf. Nah, penting lagi nih, jangan sampai kalau ternyata teman-teman punya di rumah yang varian 1 huruf seri bunga, lantas karena kita nggak tahu kita jual murah gitu kan, jadinya rugi ya. Nah, ini perlu pengetahuan. Jadi identifikasi, ciri-cirinya, variannya ya. Varian, nah tadi udah ya, varian warna, kemudian varian nomor seri, ada lagi varian tahun cetak. Nah contohnya, paling gampang ini saya nyontohnya pakai uang 100 rupiah pinisi aja. Kenapa? Uang 100 rupiah pinisi itu emisinya tahun 92 ya. Jadi diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 90 dan dicetak pertama tahun 92. Dicetak lagi sampai tahun 2000 kecuali tahun 98. Jadi dia dicetak 92, 93, 94, 95, 96, 97 dan 99 serta 2000. Nah, konon dari berita yang saya peroleh bahwa yang tahun 92 ini lebih sedikit cetakannya ya. Lebih sedikit dan jarang. Jadi yang tahun 92 ini lebih mahal ketimbang yang tahun 93 hingga tahun 2000. Itulah, ini perlu pengetahuan ini teman-teman. Ya, kita bisa lihat di tulisan IMP itu ada di bagian bawah sini tahun cetaknya. Ini penting. Kenapa? Jangan-jangan sampai kita ternyata punya kita jual murah gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi
seperti itu gitu. Ini pentingnya kita memahami, mengidentifikasi tentang uang yang kita punya. Tadi ya, variasi apa tuh? Nomor seri, variasi warna, variasi tahun cetak ya. Ya, itu dulu aja yang bisa saya sampaikan ya. Berikutnya ya teman-teman, yang tidak kalah penting juga adalah ketika kita ingin menjual uang kuno itu, kita mengidentifikasi grading, ya istilahnya itu grading, atau kita sebut apa ya, kondisi uang kuno kita. Jadi karena uang kondisi yang bagus dengan yang kondisinya jelek dalam satu uang yang sama ya, tentu akan berbeda harganya. Dan kita perlu tahu nih, kalau misalkan kondisinya bagus ya bisa 5.000, yang sedang 3.000, mungkin kalau yang biasa saja itu bisa cuma 1.000 atau bahkan 500 rupiah gitu. Nah ini pentingnya kita mengetahui supaya lagi-lagi nih nanti supaya harga yang kita jual itu pas gitu ya. Harga yang jual itu tuh harga yang rekomendasi lah, harga yang direkomendasikan gitu, harganya pas. Ya lagi-lagi kalau saya berprinsip supaya yang beli nggak kemahalan dan yang jual nggak kemurahan. Ya, jadi tadi identifikasi selain ciri-ciri, kemudian ciri-ciri tahun terbit, watermark, gambar semuanya, kemudian juga tadi tuh kondisi uang ya atau grading ya, kemudian varian warna, varian tahun cetak, varian nomor seri itu perlu kita pahami. Ya belajar sedikit-sedikit dipahami. Jadi kita di dunia ini tuh maksudnya di dunia gini nggak perlu buru-buru lah, nikmati saja, enjoy gitu ya, nikmati pengetahuan karena kita akan juga belajar pengetahuan di sana. Bahkan ya kalau sampai bisa kita juga belajar sejarahnya yang berkaitan dengan uang itu ketika diterbitkan gitu. Termasuk gambar-gambarnya, nggak mungkin tuh gambar-gambar biasa yang ditempelkan atau yang disertakan di dalam uang, terus itu gambar-gambar yang memiliki makna ya. Karena itu identitas bangsa ya. Uang nasional itu merupakan identitas jati diri suatu bangsa, suatu negara. Ini penting teman-teman. Nah, berikutnya setelah tadi kita juga sampai kepada mengidentifikasi, yang kedua yang tidak kalah pentingnya kita melakukan riset harga ya. Jadi kalau kita udah dapat informasi bahwa dari varian itu bisa mempengaruhi harga, dari grading atau kondisi uang bisa mempengaruhi harga, maka kita riset harga. Kita belajar lagi tentang harga yang pas, harga yang layak, harga yang pantas ketika kita akan menjual uang kuno kita. Nah, untuk riset harga ini kita bisa lakukan yang pertama ya, kita bisa di grup, biasanya nanti akan ada harga keumuman ya, harga. Atau kita bisa cek di marketplace ya, di toko online, kita bisa lihat ya berapa harga normal, harga wajar ya, dari sebuah uang kuno ya. Kemudian kita juga bisa mencari tahu di buku katalog uang Indonesia ya. Di situ di buku katalog dijelaskan tentang harga 3 tahap ya, harga yang terbaik ya, harga paling bagus, harga yang sedang, dan harga yang kurang untuk kondisi uangnya ya teman-teman. Hari ini menjadi sebuah keterkaitan ya. Kita pahami ciri-cirinya, kita pahami variannya, kita pahami kondisi-kondisi khususnya gitu kan, kita pahami gradingnya, kita juga pahami harganya. Nah, baru kita bisa menjual uang itu. Gitu teman-teman. Mungkin untuk video kita kali ini cukup sekian dulu ya. Sekali lagi nih saya mohon maaf, bukan maksud ngajarin ya, bukan maksud ngajarin teman-teman, tapi sebenarnya lebih kepada cerita apa yang pernah saya alami gitu ya. Ya saya bukan kolektor besar atau bukan penjual uang kuno hebat, cuman saya senang saja gitu, senang dengan uang kuno, senang dengan sejarah ya, itu saja sih yang jadi motivasi saya. Sambil nostalgia lah, karena beberapa uang tentu saya alami ketika saya kecil dan itu membuat semacam kata orang mah ada perasaan khusus ketika kita memang menemukan kembali uang yang pernah kita pakai. Apalagi kalau di uang kuno yang kita temukan itu punya cerita-cerita tersendiri kan, punya kesan-kesan tersendiri gitu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan maksud untuk mengajari siapapun ya. Ini saya berbagi. Kalau ada manfaatnya silakan diambil. Kalau ya tidak ada ya skip saja, tidak masalah. Insya Allah kita akan bertemu di video yang akan datangnya. Kita lanjutannya masih tentang bagaimana menjual uang kuno. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.